Hai semua viewers, terima kasih masih tetap bersama kami di Good Talk dan tentunya masih bersama Om Lutfi. Cukup menarik tadi, pertanyaan saya tentu bagaimana kalau misalnya mengalami krisis di satu negara, apa yang duta besar lakukan. Dan ternyata Om Lutfi ini punya pengalaman. Tepatnya di mana tadi Om yang sempat saya potong itu mungkin boleh dilanjutkan. Waktu terjadi krisis tim-tim dulu, waktu saya di Australia, itu memang tidak mudah. Pada saat kedua negara dalam posisi yang sangat berbeda, yang menimbulkan konflik, ya tentu tugas kita bagaimana mengatasi konflik itu. When you are in the crisis situations, Anda dalam posisi bagaimana memitigasi krisis itu agar tidak memburuk. Tugas diplomat itu harus mengembalikan ke arah yang lebih bagus dengan cara-cara damai. Jadi dalam situasi krisis itu, ya tugas kita bagaimana menyelamatkan hubungan itu dengan berbagai cara. Ya. Itu yang kita lakukan waktu saya di Australia dulu. Dan alhamdulillah krisis itu bisa kita atasi secara bersama-sama dan bisa diperbaiki. Dan hubungan kita dengan Australia itu saat ini sangat baik. Very very good shape sekarang ini. Nah kalau kita lihat background Om juga tadi ceritakan bahwasannya pernah jadi duta besar untuk Slovakia, lalu Thailand, dan sekarang di Mesir gitu. Tentu kan banyak beragam budaya gini, beragam tempat harus menyesuaikan seperti ini. Itu gimana sih Om? Jadi itulah di pendidikan di Kemlu itu semua diajarkan mengenai values, universal values, nilai-nilai universal, terus diajarkan bagaimana how to live in any conditions, bagaimana hidup and deal with dengan berbagai situasi di mana kita berada, karena kan negara-negara di seluruh dunia ini kan sifatnya bervariasi dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi masing-masing. Nah, oleh karena itu kita kan juga punya nilai budaya yang memang masih hidup dalam masyarakat kita. Kita selalu berpegang bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Meskipun dalam dunia diplomasi itu ada namanya privilege and immunity, ya, kekebalan diplomatik, nah, tapi ada kewajiban-kewajiban kita terhadap negara di mana kita kewajiban untuk mematuhi hukum setempat. Nah, dalam kaitan ini dimanapun kita berada, ya kami alhamdulillah sudah dilatih, sudah dididik dalam hal seperti ini melalui rangkaian training di Kementerian Luar Negeri, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Hal seperti ini juga diajarkan. Nah Om, kita coba beralih ke satu artikel nih. Aku punya satu artikel yang dikutip dari kemenlu.go.id. Dubes Lutfi sapa mahasiswa Indonesia di Mesir dalam kegiatan virtual. Nah, kegiatan untuk menyapa kan emang duta besar itu kan salah satunya untuk merangkul masyarakat gitu ya Om ya. Contohnya mahasiswa ataupun juga ambassador kita yang tinggal di sana. Nah, itu kegiatan yang biasa Om lakukan itu gimana? Ya ini memang merupakan tugas yang melekat. Karena when you say jika Anda mengatakan fungsi tadi itu representing, kan mewakili seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun yang ada di sini. Itu juga ada aspek perlindungan kan. Jadi ini tugas dan kewajiban kita. Sehingga rakyat kita itu, masyarakat kita itu dengan ya melakukan kontak komunikasi meskipun dalam situasi pandemi tidak bisa bertemu secara fisik, tapi dengan teknologi masih kita bisa saling menyapa untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat kita bahwa negaramu itu ada di sini. Negara hadir. Duta besar Anda ada di sini. Yang melakukan fungsi-fungsi itu tadi. Jadi ini adalah sesuatu hal tugas yang melekat sebenarnya. Bukan hanya mahasiswa, seluruh stakeholder, seluruh anak bangsa, elemen masyarakat yang ada di negara setempat itu termasuk pekerja migran Indonesia, business people, students, you name it. Itu memang kita harus memastikan bahwa mereka dalam situasi yang baik. Demikian juga mereka menyadari dan memahami bahwa
kantor perwakilan negaranya ada di sini setiap saat. Oke. Nah, kegiatan itu Om yang maksud saya adalah ketika Om coba get connection with our Indonesian. Nah, itu biasa dilakukan apakah cukup rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali? Jadi kemarin saya ini kan baru 4 bulan di sini. Oke. Ya, the first things to do kan to let them know bahwa I'm here for you. Saya di sini untuk Anda. Saya nggak bisa menunggu mereka datang bertanya, Pak Dubes sudah datang itu belum. Oke. Jadi saya lakukan itu. Dan ada hal-hal tertentu selama saya di sini yang saya bertemu secara fisik dengan strictly menjalankan protokol COVID itu dengan mengajak perwakilan-perwakilan mereka itu untuk duduk sama-sama ngobrol-ngobrol secara rileks, santai. Oke. Termasuk kemarin 2-3 hari yang lalu saya coba juga untuk for the first time karena di sini kan masih terbatas sekali. KBRI juga saya masih on and off, tutup kadang-kadang buka dan lain sebagainya, work from home, situasi tergantung situasi pandeminya. Saya ajak buka bersama misalnya sambil ngobrol-ngobrol dari perwakilan. Karena di sini ada 16 perwakilan mahasiswa dari 16 kedaerahan kekeluargaan. Very big. Oke. Di luar dari Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir sebagai umbrella organization-nya. Nah, dari situ kan kita berdiskusi, bertukar pikiran, bagaimana pendidikan mereka, how we assist dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah Om, aku jadi tertarik nih karena jadi kita bahas tentang tidak secara berkala bos harus 1 minggu sekali, tergantung dari situasi. Oke. Tapi di luar itu kita kan sekarang ada medsos. Itu sangat aktif ya. Jadi apalagi dalam situasi pandemi. Oke. Betul. Nah, tadi kan sempat bahas juga nih kalau aku sempat singgung tentang anak muda, Om juga sempat bahas tentang anak muda. Aku jadi penasaran sih Om. Anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa atau rekan-rekan saya yang berada di Mesir itu, hal yang bisa dibanggakan ketika mereka berada di Mesir yang membuat Indonesia bangga apa sih Om? Ada nggak sih contohnya Om? 1, teman-teman mahasiswa itu di Al-Azhar misalnya. Oke. Ini bukan saya dengarkan langsung dari wakil Grand Sheikh. Saya bertemu, dia menyampaikan apresiasi terhadap prestasi yang membanggakan oleh mahasiswa Indonesia yang sekolah di Mesir. Dia menyampaikan itu bahwa mahasiswa Indonesia itu memiliki kemampuan yang sangat baik. Oh, wow. Memiliki prestasi yang sangat bagus. Jadi ini kan membanggakan. Di samping itu, di luar dari itu juga mereka bisa berprestasi, misalnya mahasiswa kemarin ada lomba untuk salawat Nabi, saya tidak tahu persis istilahnya, di Saudi Arabia. Dari berbagai negara muslim, berpenduduk muslim di Timur Tengah ini. Ya, mahasiswa Indonesia ini keluar juara 1 dari mewakili dari Al-Azhar. Di samping itu juga mahasiswa di sini juga melakukan inisiatif berorganisasi, termasuk dalam hal bidang entrepreneurship. Jadi mereka tidak hanya belajar masalah keagamaan, tapi mengenai masalah-masalah keilmuan dan ilmu praktis dalam hal kewirausahaan. Dan itu mereka cukup ini. Jadi sekali lagi memang tantangannya besar. If we have around 10,000 student, punya sekitar 10.000 mahasiswa, bukan masalah mudah dari berbagai wilayah di Indonesia. Tapi saya selalu menyampaikan bahwa kita semua ini adalah anak bangsa. Kita hanya punya satu lambang, satu bendera itu merah putih yang ada di belakang saya ini, dan burung yang lambang negara serta tentunya pemerintahan dan lain sebagainya yang saya wakili di sini. Oke. Jadi mereka tentunya kami sangat membanggakan, dan dalam kegiatan-kegiatan promosi budaya dan lain sebagainya kami banyak dibantu dan melibatkan partisipasi adik-adik mahasiswa yang ada di sini, dan they're doing very well. Oke, berarti mereka tetap aktif untuk ibaratnya memperkenalkan Indonesia kepada Mesir gitu ya Om.
Ya, ya, ya. Nah. Even ada satu yang sangat menarik di sini. Apa? Mereka itu ada di sini mendirikan perguruan pencak silat tapak suci. Wow. Ya, yang saya masuk jadi anggota juga dan membanggakan sekali 70% anggotanya itu adalah warga negara Mesir dari usia anak-anak sampai usia besar. Bahkan ada di antara mereka ini orang Mesir sudah menjadi ya tim nasional Mesir untuk ikut kompetisi pencaksilat internasional. Wow. Wow. This is the culture diplomacy gitu. Jadi ini kan membanggakan ini. Sangat membanggakan. Ada dua perguruan silat ini dipimpin oleh mahasiswa Indonesia. Oke. Tapak Suci dan Talago Biru dari Sumatera Barat. Wow, ternyata banyak Dan banget ya ini dari akademis. Ada pengenalan budaya juga, ada juga kayak tadi pencaksilat, olahraga, seni bela diri dan lain sebagainya. Nah Om, yang menjadi pertanyaan saya atau jadi kegelisahan saya kan banyak juga yang anak-anak muda ya, khususnya orang-orang yang udah kena Western culture, salah saya bilang gitu, bahwasannya rasa nasionalismenya itu kurang gitu. Kalau misalnya anak-anak muda yang ada di Mesir atau orang-orang yang udah berada di Mesir, apakah nasionalismenya juga masih cukup tinggi atau seperti apa Om? Om melihat sendiri di Mesir. Alhamdulillah. Seperti yang saya katakan, meskipun mereka itu terdiri dari berbagai kelompok organisasi kekeluargaan berdasarkan kedaerahan, ya, mereka tetap menyadari bahwa we are Indonesians. Karena mereka memahami juga dari perspektif agama, bahwa di dalam agama itu ada namanya uhuah Islam ya, sesama penganut agama Islam. Uhuah wataniyah sebagai anak-anak bangsa, dan uhuah insaniyah, individu. Yang kesemuanya ini kuncinya adalah membangun persaudaraan itu dan persahabatan. I see. Ya. Dan keberagaman itu mereka sadari betul. Karena memang dia memahami dalil. Bahwa meskipun kita ini terdiri bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tapi kita tetap satu dan saling bersaudara. Karena memang ada dalilnya itu dan dia paham. Dalilnya di Quran ada betul itu. Dia paham bahwa Tuhan menciptakan manusia dari perempuan laki-laki bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Itu dipegang itu. Dipegang terus sehingga nggak merusak kalau masalah nasionalisme ini so far menurut saya selama 4 bulan di sini, alhamdulillah sense of nationalism as a being Indonesian are there. Kita harus bersyukur kalau seperti itu. Berarti mereka masih cinta tanah air gitu Om. Nah, Om, kita break dulu nih. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi tentang. Maaf saya potong. Dan saya selalu menyampaikan Indonesia itu negara besar, very big. Setuju Om. Oleh karena itu Anda harus bangga, dan kebanggaan itu direfleksikan dari sikap tindak laku representing, mewakili sebuah negara besar. Itu yang saya selalu tanamkan. Menarik sekali. Kita break dulu. Pemirsa, nanti kita akan kembali dengan perbincangan-perbincangan yang lebih santai, lebih rileks dan juga cukup menarik untuk kalian saksikan. Jadi tetaplah bersama kami di Good Talk.